dan sangat yakin banyak anak-anak Pekanbaru yang tidak bisa berkarya di sini karena memang wadahnya tidak ada di sini. Terlalu banyak orang-orang yang belum bisa nerima pembaharuan yang sebenarnya itu bagus buat kita, tapi mereka ngerasa terganggu dengan adanya itu. Bang, aku udah kenalin ini gimana kalau kita kita convert nih Ke listrik. Oh, oke. Terus mau beli kendaraan listrik dong berarti? Nggak usah beli, Caranya? convert. Jadi Convertnya gimana? engine-nya itu dirubah menjadi engine listrik. Dan itu nggak terlalu mahal. Itu lebih murah daripada beli baru. Kita kembali di episode kedua. Mudah-mudahan kita bisa ini nggak pakai kacamata dulu. Jelek nggak pakai kacamata. Episode 2 mudah-mudahan bisa istiqomah untuk bisa terus sampai ke episode yang lebih jauh ya. Kita terus akan berusaha menghadirkan yang menurut kita orang-orang yang peduli ke daerah. Ya, apalagi termasuk orang daerah. Kita berusaha mendatangkan mereka ketika mereka balik kampung. Nah, ini kebetulan ada Sadik Helmi, adik kelas saya. Oh, Sadik. Ya, kita nggak disponsori Coca-Cola, tapi dia pakai baju Coca-Cola kan pernah kerja di Coca-Cola. Oke, ini Sadik, adik kelas saya waktu di SMA dan sekarang di Transjakarta. Dan banyak nanti yang kita bakal cerita, nggak cuma transportasi, mungkin kita bakal cerita tentang lingkungan dan ada hal-hal yang mungkin tersirat yang bisa keluar dari mulutnya tentang apa yang baik untuk Pekanbaru atau untuk Riau nanti. Insyaallah. Oke, Dik, seperti kebiasaannya kita biasanya selalu memulai dengan menanyakan bagaimana prosesnya, lahirnya di mana, besarnya di mana, sekolah di mana, dan akhirnya bisa bekerja pertama di mana. Silakan dimulai. Oke. Jadi aku lahir dan besar di Pekanbaru, Pak. Lahir dan besar di Pekanbaru. Aku lahir kalau dulu orang menyebutnya itu Rumbai, tapi Rumbai itu adalah bagian Pekanbaru. Siap. Orang Rumbainya aja bilang kamu Pekanbaru. Iya, nama Pekanbaru. Mentang-mentang punya Pening, padahal Pening itu cuma main sampai Batangsi aja tuh berlakunya. Siap. Tapi berarti orang tua siapa? Siapa? Kok nggak masuk sekolah di Cendana? Nah, itu ada satu hal yang menurutku mungkin aku tidak cocok di sana. Nanti kita ke SMA, Bang. Kenapa tidak SMA di sana? Oke, lanjut. Sip. SD aku di SD 006 Wonerjo, Jalan Cempedak. Jalan Cempedak. Sekarang udah nggak tahu lagi namanya apa. Jadi SD aku itu diapit oleh dua kubu Simpos, Simpang Pos. Nah, kalau sebut sama rumah potong. Jadi kalau ke Pasar Loket itu kan Plaza Citra baru dibangun dong. Anak mana? Anak Simpos. Aman. Nggak kena gedap. Oke, terus. Aman. SMP aku dapat suasana baru. SMP aku SMP 1 Pekanbaru. Tepat aku sekolah di sana 50 tahun Indonesia Merdeka. SMP 1 ya. SMP 1. Jadi kalau teman-teman semuanya yang SMP 1 di angkatan-angkatan itu, nah itu pasti ingat tuh ada tugu di depan sekolah tuh ada nama-namanya terukir tuh. Yeah. Yang siapa saja yang sekolah di situ di PAS Indonesia 50 tahun. Emas ya. Emas. Dan di situ ada banyak orang-orang hebat yang terukir namanya di sana. Cuman mungkin suatu saat Abang panggil. Oke. Mereka. Kita butuh rekomendasi nanti. Iya, boleh. Ya, salah satunya angkatan Abang tuh. Oh iya. Namanya dia sempat di Konoko Philips, kemudian di Medco, sekarang dia ketua OSIS SMP 1. Aku ingat betul, aku terkesima dengan cara bicaranya Kak Egi. Oh, Egi. Egi. Oke, Egi. Tahu ya? Tahu. Nah, kemudian SMP, SMA. Nah, ini kenapa nggak Cendana? Kenapa nggak Cendana? Oke. Pertama ada rahasia tidak resmi lah. Jadi memang di Cendana itu kan ada kelas-kelas ya. Kelas-kelas terata lah, ini anak apa? Oh, di sekolah berpengaruh itu? Oh, berpengaruh sekali. Bahkan cerita yang dulu ya, kalau sekarang insya Allah enggak. Itu cerita dulu di negeri Wakanda lah. Ya, sekarang kan udah punyanya Pertamina Hulu Rokan. Jadi sampai aku punya cerita, sampai kakak gua nanti bisa cerita kakak. Okay. Sampai ketika dia anak misalnya level mana, itu treatment berbeda. Bahkan dia bisa menggerakkan yayasan itu. Guru itu bisa digerakkan sama dia. Oke. Nah, satu sisi
karena aku di Pekanbaru saat itu lihat rumah itu jauh bang. Oh iyalah. Lewat Batang Siak itu jauh tuh. Ya nyebrang sana tuh emang wajar kita bilang beda ya. Beda. Satu sisi itu kan. Hmm. Nah kemudian sisi lain aku tuh waktu SMP sering diajak sama teman aku satu kelas jemput jemput ibunya Di ngajar di SMA 8. SMA 8. The best. Terus ngajar SMA 8. Aku lihat, aku bandingkan sebelah kan SMA 1. Aku bukan membanding-bandingkan ya kayak kata Farel aja dibanding-banding kayak nih. Tapi aku lihat suasana keakraban itu dapat gitu. Kalau SMP 1, SMA 1, ya saat itu adalah sekarang jadi anggota Dewan DPR, segala macam teman-teman aku segala macam. Itu anak pejabat lah ya. Tapi kita tidak menafikan itu. Tapi begitu di SMA ini aku lihat ini kok enak nih, suasananya itu enak. Dan kakakku akhirnya pindah dari Cenana ke sana. Di Cenana dia SMP ketika masuk ke SMA, SMP NIM paling tinggi di SMP saat itu di Pekanbaru, daftar ke SMA 1 namanya siap dipanggil ketika upacara, tapi dia ngajarnya ke SMA Cendana sehingga dia dimusuhin sama SMA 1 saat itu. Dulu gitu emang. Nah, iya, sehingga tapi di sana dia tidak berkibar. Tidak berkibar. Kenapa? Tapi menurut tidak berkibar itu masih ranking 5 besar bang ya. Siap. Nah ya tadi karena ada hal-hal yang lain mungkin lah, kayak kepentingan ADC, yang berbeda ya gitu. Iya. Akhirnya dia pindah. Dan situ aku juga kenal senior yang itu kan SMA 6 namanya. Semansik kan. Kayaknya aku tuh baca Lupus ya. Kayaknya ini kayak Lupus banget gitu. Kenapa gitu? Suasana aku ingat kali waktu aku jemput tuh mungkin abang kelas 2 atau berapa ya. Pas aku kelas 1 sorry. Aku kelas 3 dong. Iya, aku kelas 1 abang kelas 3, aku kelas 3 SMP, aku lihat tuh nggak ragu tuh naik oplet tuh. Rame-rame, tawa-tawa, ngumpul-ngumpul. Dan aku lihat nih kayaknya asik nih sekolah ini. Dianggap sama semua ya, nggak ada gengsi-gengsian ya. Nggak ada, anggap sama semuanya. Ini kayaknya asik nih. Akhirnya aku pilih SMA 8. Akhirnya ketemu sama Suhu. Dan memang ketika aku masuk, ya memang berbeda, suasananya berbeda dan memang di situ aku banyak pengalaman. Di situ aku banyak pengalaman yang membuat aku membantu aku di kuliah sampai pekerjaan. Yang pengalaman maksudnya akademis atau non akademis? Non akademis. Dan memang kan saat itu kan SMA itu dibangun untuk ekstrakurikulernya cukup menopang akademisi, tapi juga membantu di pergaulan sosial. Dulu di Pasus ya, di Pasus mana? Pasus Jaya. Terus? Nah setelah itu kan tapi masuk SMA itu bang, aku nomor 2 bang, peringkat 2 tertinggi NEM dari bawah. Sama dik. Terus dari bawah kan. Jadi waktu itu kan satu ya. 1A, 1B, 1C sampai 1F. Aku di 1F tuh. Siap. 1F. Nomor 2 paling bawah. Tapi yang penting masuk. Siap. Tapi bertahan lah. Nah, setelah itu dari sana kuliah. Kuliah di mana, Dik? Kuliah di Bandung. Di Institut Teknologi Nasional. ITN. Orang nyebutnya ITENAS. ITENAS. Aku ambil teknik industri. Waktu itu aku ngambil teknik industri, aku juga kan nggak ngerti lah. Anak SMA nih kuliah ngapain sih? Tapi aku mau potong nih. Aku ada yang senang lihat Sadik waktu ngurusin band di Gordik. Itu aku nggak tahu berhasil apa nggak berhasil, tapi aku menilainya bahwa ada sekelompok orang yang pengen bikin acara yang cukup berbeda di zaman itu dan punya keberanian untuk memulai itu gitu. Itu poinnya di situ aku ngelihatnya ini anak beda ini, seleranya beda nih, suka musik yang nggak kebanyakan ini. Waktu itu yang aku ngelihatnya di situ aku ngelihatnya begini nih, anaknya begini nih, itu yang ketangkap. Oke, lanjut ke yang tadi. Jadi aku kuliah di Bandung, ambil teknik industri di ITENAS dan kebanyakan aku bergaul sama teman-teman kita juga, teman-teman baru. Sampai saat itu ada teman kita yang di Jogja, dia mendorong ayo dibangkitkan lagi dengan itu. Kita dulu ada namanya Gaharu, keluarga mahasiswa Pekanbaru. Di Bandung, didorong segala macam, akhirnya itu kita bangkitkan lagi tuh Gaharu, itu kita bangkitkan lagi. Alhamdulillah saat itu berjalan lancar sampai dapat apresiasi lah, kita undang seni musik dari Pekanbaru, walaupun kalau orang tanda
quote on quote French connection, tinggal telepon Pan, tolong dong Pan ini bla bla bla. Tapi at least kan kita berbuat sesuatu. Walaupun sekarang akhirnya diteruskan, alhamdulillah diteruskan sama kalau nggak salah keluarga mahasiswa Melayu ITB. Oh ITB ya. ITB yang terusin. Tapi at least kita tunjukkan bahwasanya ini loh Melayu itu orang tidak hanya mengenal Pekanbaru atau Riau itu yang nongkrong di Superindo atau nongkrong di Dago itu. Kalian juga butuh tahu ada yang seperti ini dari kami. Nah, iya, jadi kebanyakan dari mana? Dari Pekanbaru. Oh, Cendana ya. Oh, ini ya. Oh, sering nongkrong ini ya. Kita mau Iya, kita pengen punya stigma baru ya. Punya stigma baru. Dan saat itu juga kan aku membantu anak SMP di Bandung untuk mereka bikin event. Kulihat kan anak SMP aja di Bandung bisa bikin gini nih, kenapa anak SMA di Pekanbaru enggak? Dan kita kan di Bandung itu juga banyak kenalan anak-anak band. Ya itu kan sebenarnya teman-teman komunal juga Bang yang undang itu Bang. Siap. Ya tapi paling enggak kan bisa memberikan warna berbeda. Kita kadang-kadang butuh tarik jauh ke belakang atau keluar dari Pekanbaru untuk melihat Pekanbaru sebenarnya kan. Betul. Nah, yang menariknya di situ sebenarnya itu beberapa potensi-potensi bisa kita kumpulkan, kita himpun khususnya di bidang seni. Morgan, yang itu kan dia desain pro bono tuh, desain baju itu. Aku masih nyimpan tuh bajunya Slash. Pro bono, kemudian kita bisa dapat link saat itu Homogenic, Mocha. Kemudian karena kita dapat dari teman-teman kita juga kan, Raja Singa, tentu saja komunal. Mainlah di sana. Cuman memang saat itu karena untuk gebrakan bagus, untuk persiapan segala macam oke. Cuman memang ada miss-nya adalah ketika pelaksanaan eksekusi. Jadi memang dirasa kurang dan ya things to improve-nya banyak lah. Cuman ya itu balik lagi. At least saat itu kita bisa mengumpulkan menjahit nih. Bahkan Bang Julian yang itu masih di Studio 18 atau apa dia pameran foto segala macam. Jadi menariknya di situ sih. Ya intinya memberikan warna yang berbeda kan. Paling tidak kawan-kawan di Pekanbaru punya perspektif berbeda lagi. Oh, ada musik, ada cara tampilan musik yang begini gitu, ada yang begitu gitu. Oke, Dik, terus kerja Dik. Habis itu kuliah, kerja pertama di mana Dik? Nah, kerja pertama itu agak ketulah sih aku teman-teman. Ketulah maksudnya apa nih? Maksudnya aku tuh waktu masih di Pekanbaru nih kan, aku sering diajak, kita sebut bokap tuh gaek ya. Iya, gaek. Gaek itu diajak ke kebun. Siap. Kebun sawit. Oke. Aku dong berarti. Iya. Iyalah, Bang lah. Terus kan hitungannya beda kan. Terus itu kan jauh, panas segala macam, pakai Vespa, pakai motor. Kalau kerja aku mau kerja di sini. Aku mau kerja di pusat kota, dalam hati aku kan. Pusat kota Jakarta di mana? Di Bundaran HI. Oke, itu pikirannya ya. Iya, itu kan. Ternyata benar, Bang. Terus dapat di mana? Dua-duanya dapat. Aku kerja di pusat kota dekat Bundaran HI, namanya Sinarmas, itu di dekat Bundaran HI. Oh, pertama Sinarmas ya? Iya, gedungnya Sinarmas Agribisnis. Sawit. Dan aku juga sawit. Lempar-lempar teman ke Papua, Kalimantan, segala macam, Riau. Berapa tahun di studi? 2007 April sampai 2011. Oke, terus ke sini Coca-Cola. Ini kayak dipakai pakaiannya apa istimewa ini di mata saya? Nah ini kan karena saat itu ada namanya, kita bikin campaign mendekatkan dengan pelanggan, ada namanya Sadik, ya udah kayaknya menarik nih pakai. Apa perbedaan kultur perusahaan yang multinasional sama Sinarmas tadi? Nah di perbedaan culture-nya itu, kalau di tadi Sinarmas itu perusahaan konglomerat, itu perusahaan keluarga. Direction-nya itu pasti datang dari keluarga, business family. Dan karena ini merupakan perusahaan sawit itu kan peninggalan Belanda ya. Dan sisi-sisi kolonialisme itu masih melekat. Bukan berarti itu salah, enggak. Itu bagus, tapi kalau tempat yang tepat. Tapi salah kalau digunakan semena-mena. Contohnya, ya Abang tahu sendiri lah, kalau Abang kan pengusaha sawit nih. Nggak usah di highlight juga kali. Terus, nah kalau misalnya ada petani sawit lagi dodos itu kan, lagi dodos, kemudian dia lagi taruh ke piringan taruh ke pinggir, kemudian ada
kita sebut atau apa ya, manajernya lah, manajer kebunnya lewat, itu mereka merapat dan nunduk, memberi penghormatan. Begitu ya. Begitu kan. Oh, iya, Dulu iya, kan iya. Indonesia begitu. Iya, iya, iya. Dijajah. Berarti kayak ini ya, memang apa ya, emang gaya-gaya perkebunan zaman company-nya masih ada ya? Masih ada. Nah, ditambah lagi ini kan perusahaan konglomerat, itu datang dari keluarga, tapi yang menariknya adalah sempat 2008 itu kan sempat krisis kan. Pucuk pimpinan ngomong gini, kita boleh krisis, kita boleh kurangin semuanya, tapi jangan kurangin hak karyawan. Oh, luar biasa Segitunya ya dia komitmennya ya. Koreksi kalau salah bang ya, Eka Cipta Wijaya ngomong gitu. Itu message itu sampai ke bawah sehingga semua orang tuh aman, Tenang ya? tenang, nggak takut, nggak khawatir. Ya, ada yang tidak nyamannya kita, untuk di sisi itu kita nyaman ya. Ya, di situ nyaman. Dan kemudian memang di situ aku di bagian yang mengerjakan improvement, project-project improvement. Aku tuh pegang direktorat namanya Services and Projects sama direktorat strategik. Jadi kalau ada divisi-divisi di bawahnya itu ada improvement, itu bisa aku konsultasi sama mereka, tanya apa yang bisa kita improve, bisa kita perbaiki. Kalau di Coca-Cola bedanya apa yang menarik di Coca-Cola yang menurut Sadik, wah ini keren gitu, budayanya mereka ya. Sekarang gini, mungkin satu dari 10 orang ketika tanya Coca-Cola, siapa yang nggak tahu? More or less semua orang tahu. Semua orang tahu, dan ini kan menjadi trendsetter. Perusahaan ini banyak dibicarakan, banyak dibahas. Walaupun jualan gula ya. Ya, jasa Pemberton, farmasi loh sebenarnya. Yeah. Perusahaan ini banyak dibahas dan banyak dibicarakan di ruang-ruang perkuliahan segala macam. Bagaimana mereka bisa menjual produk tapi tidak hard selling. Yang mereka jual apa ya? Mereka saat itu yang mereka jual adalah delivering happiness. Jadi Coca-Cola ada di dunia ini untuk mendeliver happiness, sehingga itu yang tercermin di semua campaign segala macam, iklan bola, iklan Lebaran, kemudian Natal dan Tahun Baru. Dan perbedaannya, kalau di perusahaan Sinarmas, aku manggil ketemu sama direktur segala macam itu segan. Di situ semuanya tuh tidak berbatas lah ya. Nggak berbatas. Bahkan nyebut direktur pun pakai nama nggak apa-apa. Karena kulturnya kultur barat sana ya. Kulturnya barat, terbuka, open, semua terbuka. Dan itu nggak aku dapatkan tuh di Sinarmas, tapi keduanya saling melengkapi. Saling melengkapi. Kemudian Coca-Cola ini juga ketika ya dia mengakuisisi perusahaan yang distributor produksi dan distribusi yang lama di Indonesia, namanya Coca-Cola Amatil namanya. Aku di Coca-Cola Amatil, dia mengakuisisi itu, dan memang dia mencoba meng-customize dengan local wisdom. Nah, jadi ada Coca-Cola rasa aneh-aneh gitu. Enggak sih, cuman rasa limun. Cuman kan kita tahu Fanta susu paling enak tuh. Pansus kan, gimmick Lapita tuh, makanya Pansus, minumnya Pansus. Nah, di Coca-Cola secara teknologi semuanya advance. Secara teknologi semua sudah advance, dan ya sedikit banyak berbeda lah sama di Sinarmas. Nah, tadi keterbukaan, kemudian bagaimana kita melihat bersosialisasi sama orang. Kemudian kalau di perusahaan Indonesia pada umumnya itu gelar pendidikan menjadi hal mutlak untuk naik jabatan. Di sana enggak? Di sana enggak. Bahkan SMA sekalipun kalau salah aku pernah punya kemampuan jadi sales manager, bahkan bisa jadi GM. Jadi bagus ya. Gelar apapun kamu itu, mau S1, S2, S3, stellar sekalipun, tapi kalau nggak punya kemampuan, segitu aja lah ya. Udah. Berapa tahun di Sedik? 2011 sampai 2017. Lumayan ya, 6 tahun ya. Nah, kenapa nih ke Transjakarta ceritanya? Ini yang menarik nih, sebenarnya poinnya aku di sini. Tadi kan karena kenapa? Ini yang paling mungkin bisa kita bicarakan panjang lebar, karena mungkin ada hal yang bisa dibawa untuk kota kita dari situ. Aku kembali cerita, aku masuk di Sinarmas. Waktu masuk di Sinarmas, aku tinggal di tempat om aku tuh di Bintaro. Ke sana, ke kota itu, pusat kota ya, Bundaran HI itu pusat kota ya. Kalau naik kereta itu dari jam 6 baru sampai sana jam 8 sekian.
itu ya, kalau sekarang mungkin udah lebih baik lagi. Kalau nggak, kalau naik motor itu bisa 1 jam lebih lah. Hari-hari pertama aku coba itu kan naik motor walaupun sama teman kan, wah kayaknya enggak aku enggak kuat itu. Enggak kuat. Pekanbaru itu 30 menit udah paling jauh tuh Pekanbaru. Di sini Rumbai itu diajak ketemu kan sama kawan. Ketemu yuk di mana? Rumbai. Aduh, mikir panjang kan. Kalau itu terus. Nah, cuman kan akhirnya terbiasa. Akhirnya aku masuk tadi Sinarmas Coca-Cola. Kemudian ketika masuk ke Transjakarta, nah ini sebenarnya ada sesuatu nih, ada pertaruhan sebenarnya. Aku meninggalkan perusahaan yang punya nama mentereng sedemikian masyhurnya, kemudian pindah ke Transjakarta. Cuman saat itu aku lihat memang ada beberapa orang yang saat itu aku bantu di Sinarmas dan dia ada di sana. Bukan berarti Transjakarta. Bukan berarti aku masuk karena dia, enggak. Aku enggak sama sekali. Aku lihat ini kemudian ada beberapa orang juga aku lihat dia masuk ke MRT. Salah satu mentorku dia masuk ke MRT sebagai direksi. Aku lihat ini BUMD di Pemprov ini berbenah. Sejak saat itu kan 2012 ketika Pak Presiden sekarang jadi gubernur, kemudian kan berbenah semua tuh BUMD. Dan ketika diskusi segala macam, kulihat juga memang banyak orang-orang yang dari multinasional itu masuk ke BUMD. Nah, salah satunya nih di Transjakarta. Nah, pertanyaan yang sama juga, kenapa gue masuk Transjakarta? Karena aku tidak mau nanti ketika anakku besar, dia kerja, dia merasakan berletih-letih ketika berangkat ke kantor dari rumah. 1 jam lebih itu nggak worth it tuh. Nah, aku tuh pengen ketika anakku besar, walau alam apakah dia di Jakarta atau pulang ke Pekanbaru atau dimanapun, dia tuh bisa menggunakan public transport yang enak. Jadi kalau kita mau selfie, foto-foto di mana, di Eropa, di Jepang, itu udah biasa. Sekarang selfie-nya di di pokoknya public transportasi yang ada di umum ya. Yang ada public transportasi umum yang ada di kota itu, supaya dia lebih mudah, mempermudah segala macam. Nah, niat itulah yang aku ikhtiarkan, aku masuk ke sana. Walaupun saat pertama kali masuk dia kan ini benar-benar totally different lah. Maksudnya sesuatu itu memang belum ada, memang kita masih mempersiapkan dari awal. Dan kalau abang nanya, Dik, perbedaannya sama Coca-Cola gimana? Secara sistem jauh, Bang? Jauh, apa yang? Maksudnya apa, coba singkat, apa yang berbeda? Oke. Kalau di Coca-Cola semua itu sudah tersistem segala macam, otomatis sudah ada data intelijen segala macam untuk mengambil keputusan. Sini belum. Oke. Jadi memang benar-benar ya dari awal ya. Benar-benar dari awal, dan memang correct me if I'm wrong ya, teman-teman yang lainnya, memang perusahaan ini saat bisa dicek juga gimana Pak Sutioso saat itu dengan gagah berani membuat separator di jalur protokol. Ya, gue ingat tuh. Iya kan? Iya. Orang kan bilang, ribut tuh, jadi kecil jalan jadi ini gitu kan. Iya, orang gila segala macam, tapi dia berani. Dan itu katanya udah di Kolombia ya, katanya udah. Iya, kan? Pertama tuh di Bogota. Bogota kan? Bogota, Kolombia itu ada teman-teman yang lebih jago lagi lah yang bisa membahas itu. Cuman aku intinya itu diadopsi ke sini gitu kan, dengan segala macam kontroversinya waktu itu kan. Betul. Cuman tadi akhirnya aku berikhtiar pindah ke sana, ya intinya begitu sih. Masuklah ke situ ya. Masuknya untuk membangun, dan kuliah juga ada beberapa direksi juga memang datang dari swasta, dari Astra segala macam. Oke. Jadi gini, Dik, apa namanya? Ini kan Sadik udah di situ udah berapa tahun berarti ini? Di 2017 Juli. 5 tahun lah ya. 5 tahun. Dan semua juga tahu bahwa Jakarta dengan munculnya Transjakarta itu sangat membantu masyarakat sekali kan ya. Apalagi dengan Jaklingko-nya kan gitu. Yang aku tahu tentang Jaklingko, transportasi berjejaring dan sekali tap ya. Itu keren gitu. Nah, sekarang yang mungkin yang Abang tanyakan begini sih. Pekanbaru ini layak nggak sih? Kalau menurut pandangan Sadik untuk punya Trans Pekanbaru? Oh, layak. Oke, layak ya. Layak. Dan terus setelah pernah mungkin ke sini, apa yang terjadi di Trans Pekanbaru sehingga mungkin ya kalau aku lihat kasat mata
belum terlalu dipakai sama orang. Mungkin dipakai tapi banyak yang kecewa juga. Apa permasalahan yang paling penting kita benahin di situ? Oke, sekarang balik dulu nih. Orang yang ada di dalamnya itu aku tidak menggurui Iya, ya. nggak Aku apa-apa. tidak aku Iya, dan aku kita juga tidak tahu ya. iya, Aku tidak tahu. Misal kita ini adalah apa ya? iya. Kalau Ronaldo sama Messi main, wah, status Ronaldo begini-begini ya. Oke. Pertama, apakah mereka benar-benar mau membangun kota ini dengan transportasi yang baik? Oke. Tujuannya pelayanan. Oke. Benar-benar mendengarkan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelanggan. Iya. Mungkin pelanggan yang ada di Jakarta sama Pekanbaru berbeda. Kan kita mesti Iya. cek dulu kan. Iya. Kan Iya nggak dong, bisa, iya dong, iya. iya nggak bisa disamain. Walaupun Kolombia sudah seperti itu, Bogota kan nggak. Iya. plek-plek. Pasti ada penyesuaian Nah, tertentu. Iya. Sekarang dari orang-orang yang menggerakkannya dulu nih, yang di dalam itu motornya nih, Punya ini enggak ya gitu loh. punya passion nggak? Ya, untuk membenahi itu sampai ke level yang mungkin bagus menurut pikiran dia gitu ya. Iya, punya passion nggak? Kemudian lingkungan sekitarnya, kalaupun dia mendukung, apakah orang yang didukung ini mendukung dia juga? Iya. Nah, itu dulu nih yang perlu didudukkan dulu nih. Warga itu ngikut. Iya. Mau pemerintah Iya. mau bawa kemana, warga itu ikut. Tinggal kita bikin narasi gimana caranya kita bergerak sama-sama nih. Kalau di Jakarta untung nggak? Public transportasi itu di mana-mana di luar negeri sekalipun, kalau itu milik pemerintah, Memang butuh subsidi. memang butuh subsidi. Ya Karena berarti kalau begitu kan kita memang butuh pemerintah yang concern ke situ aja ya. Betul. Untuk menghidupkan itu ya. ya pemerintah yang konsen, tapi kan juga ada sesuatu yang bisa digunakan kan, ibaratnya ya sorry to say ya, misalnya ini abang mengeluarkan anggaran untuk kita bikin podcast kan bisa aja dengan ada kan subsidi, kan bisa juga ada pendapatan lain, ada iklan kah, Iya. running test segala macam. Kan itu bisa Enggak serta merta kekurangan itu ditutupin dari APBD ya. enggak kan, Tergantung kreativitas. Berarti begini dong. Tergantung seserius apa benar tadi ya, tergantung seserius apa pemangku kepentingannya untuk membenahi itu gitu. betul. Nah, dengan dia serius, kemudian dia tahu problemnya di mana segala macam ya, dia kan, kita kan udah nggak susah lagi nih. Kalau studi banding kan nggak perlu datang ke sana, search segala macam, riset, table riset, kemudian dia study lah ceritanya kan ya, ini apa yang bisa dilakukan. Dan banyak kota-kota besar yang aku tadi sampaikan, ada satu kota yang dia itu pendapatan tuh melebihi daripada operasional dia, tapi setelah ada biaya non subsidi tadi ya, tapi karena dia memang menggabungkan developer. Karena ini kan transportasi ini menghubungkan manusia dari origin sama destination. Nah, dia bikin simbol-simbol baru. Kan ada kan teman kita kan, senior kita yang juga bergerak di bidang real estate. Oke, siap. Ya, di titik-titik titik-titik tempatnya masyarakat berkumpul lah ya. Betul, karena memang transportasi sekarang berbeda dengan dulu. Kalau dulu nenek aku nih bang, nenek aku dari Pariaman, rumahnya itu pasti dekat pasar, Pangeran. Rata-rata orang seperti itu karena bergerakan dari pasar ke pasar. Kalau sekarang udah enggak. Iya. Kan kita banyak dibangun perumahan-perumahan di tepi-tepi kota kan. Tapi gini kan apa namanya, kalau kayak ini kita kan diskusi aja ya. Kita juga nggak expert banget di sini karena karena aku tahu si Sadik di situ. Ini kan permasalahannya begini, kita berharap transportasi. Kalau Jakarta kan kayak ada Jaklingko ya. Sampai ke depan rumah juga ada transportasinya kan gitu loh. Akhirnya orang pengen pakai transportasi umum. Ini kan ada dua hal yang mungkin saling bertolak belakang di sini. Karena gini, dengan munculnya transportasi online ya. Ya Gojek-Gojekan dan segala macam. Sementara kita berharap transportasi umum yang itu jalan. Transmetro Jakarta jalan, tapi Transmetro Pekanbaru cuman sampai di titik haltenya aja kan. Ke dalamnya nggak ada kendaraannya gitu. Mungkin memungkinkan nggak kalau misalnya itu bisa menjangkau sampai orang nggak terlalu jauh keluar dari rumahnya untuk itu. Akhirnya kan agak-agak mirip-mirip kayak Jaklingko lah gitu. Di Pekanbaru ini memungkinkan nggak kira-kira?
Ya balik lagi Bang, perlu dianalisa sih sebenarnya. Kan tidak mesti juga ada memang kantong pelanggannya kecil tapi dipaksakan masuk ke sana. Kan juga Iya. berhitung lah, kecuali tetap dipaksakan tapi ada sesuatu yang yang menutupi biaya operasional dia itu bagus sekali. Mungkin aja dan mungkin sekali. Kemudian bagaimana dengan online itu? Ya sekarang tuh udah bukan zamannya lagi kompetisi. Tinggal berkolaborasi. Kolaborasi aja. Bener, berarti tinggal pemerintah manggil ya, kita bisa barengan bikin apa gitu dengan ini. Menarik ini. Nih pemerintah punya masalah apa nih? Kan biar kan startup kan gitu kan. Inkubator pain point pemerintah apa sih? Kalian bisa apa? Aku bisa gini Bang, aku bisa gini. Yuk kita bikin yuk. Kita trial yuk. Ayo sama-sama nih kita kerjain nih. Nah, tapi balik lagi. Motornya ada nggak yang menggerakkan itu? Kalau masing-masing cuma ngeliat, wah ini aku nanti bisa dapat apa ya dari sini ya, nah itu agak susah. Itu agak susah. Di mana-mana susah. Iya sih, makanya aku secara pribadi berpikirnya kita butuh apa ya, Pekanbaru, Riau atau semua atau daerah. Kita cerita daerah itu kan butuh orang-orang yang darah-darah baru yang berpikir mereka mau bergerak terus pengen ngerubah kultur yang ada, karena kita tadi kayak dari awal Sadik cerita lah, ini asumsiku ya, anggap aja salah lah mungkin ya, terlalu banyak orang-orang yang belum bisa nerima pembaruan yang sebenarnya itu bagus buat kita tapi mereka ngerasa terganggu dengan adanya itu. Itu yang bikin kita susah, makanya akhirnya ada hal-hal dibuat cuman berdasarkan karena yang lain bikin kita bikin gitu, kayak yang lain bikin kami bikin, akhirnya diletakkan orang-orang yang nggak profesional atau nggak expert di bidang itu di unit usaha barunya, akhirnya begitu aja. Kalau aku sih nilainya begitu, tapi kayaknya ini asumsiku ya, sepertinya begitu gitu, karena seingatku aku nggak tahu Sadik mau jawab apa enggak, pernah kan pernah coba masuk ke situ kan? Iya pernah ditawari. coba cerita. Oke, ini agak sedikit offset nih. Ada sisi lain nih. Jadi pernah ditawari saat itu kan tahun lalu nggak salah, ada pembukaan. Aku udah bikin, kemudian udah ketemu lah sama Kanda kita. Cuman saat itu karena aku mesti dari sisi keluarga aku mesti berhitung juga nih Bang. Oh iya, pastilah. Istriku bekerja, kemudian anakku sekolah, aku mesti pindahkan. Kalau pindahkan aku sih nggak masalah sih. Nah tapi ini kan kalau udah berkeluarga ini kan keputusan harus berdua nih Bang. Oh iya. Kalau aku bilang yuk kita balik kampung yuk, kita bangun Pekanbaru dukung saya. Nah cuman istriku ini juga tipenya tuh tipe nggak bisa diam, nggak bisa dan dia harus aktif. Dan wadah saat ini ya, dari kemarin dan saat ini, insya Allah tahun ke depannya berubah nih. Wadah yang menampung dia itu ada di Lalalah, ada di pusat kota. Dan aku yakin dan sangat yakin banyak anak-anak Pekanbaru yang tidak bisa berkarya di sini karena memang wadahnya tidak ada di sini atau tidak dibikin ekosistem. Aku cerita sedikit Bang. SMA 1 sama SMA 8 tuh musuhan ya Bang ya. Musuhan dalam tanda petik ya? Iya, dia SMA 1 ke SMA 8. Oh iya. Tumben bisa jodoh ya. Masih ada lagi Bang. Liverpool MU itu musuhan Bang ya? Iya. Aku Liverpool di MU Bang. Satu rumah ya. Oke, terus. Jadi jangan membenci sesuatu. Sama halnya kayak tadi, aku nggak mau kerja di sawit. Aku mau kerja di pusat kota. Benar. Nah, jadi ceritanya dia lulusan Ganesha di Bandung, lulusan Ganesha, Jalan Ganesha namanya, nggak perlu disebutkan apa namanya ya. Kemudian dia ambil kuliah di Jerman, Stuttgart, pas Piala Dunia tuh. Sekarang Piala Dunia ya. Kemudian setelah itu Stuttgart Jerman. Ya, S1. S2. S1 di tadi di Jalan Ganesha di Bandung. Oke. Gajah duduk. TB ya? Nah, itulah. Oke, terus. Awan masuk. Terus? Nah, dia ada program dari kampusnya. Kalau kemarin LPDP kan? LPDP ya. Kan Sire kan, wah keren kali tadi ngomongnya. Aku cinta Indonesia, ini bukti aku serius aku akan kembali ke Indonesia. Nah, ini Jerman memberikan ibaratnya bantuan
lu balik ke Indonesia karena lu bukan dibayar sama Indonesia, lu balik ke Indonesia, kemudian di governmentnya, di bagian risetnya, kita diingatkan sama Azhar. Terus di bagian risetnya tidak dibayar oleh tanah kelahiran ini, tetapi yang tadi banyak orang yang rasa ini siapa nih, wah ini kenapa begini? Padahal tamatan Stuttgart ya, tamatan Stuttgart, putri berarti ya, putri daerah yang bayar luar negeri untuk membantu supaya ini speed up, dan itu nggak di, kalau bahasa orangnya diopenin gitu ya, nggak diopeni kata orang. Jadi akhirnya nggak bergerak ya, nggak nyampe di sini. Sampai di titik apa waktu itu dia balik ke sini prosesnya, Dik? Ya jadi setelah dia tamat, dia balik ke sini. Gambarannya dia itu bakal ngapain di sini, Dik? Dia balik di sini tuh bakal nge-create apa, Dik? Jadi dia dia biologis ya, dia biologis. Kemudian aku nggak tahu dalaman tesisnya, tapi aku sedikit ngulik dikit lah, tahu dia bikin kayak di Somalia, Afrika itu kan orang kelaparan ya. Dan bahan baku segala macam susah di sana, dan makan pun susah. Nah, jadi dia bikin sesuatu makanan roti yang itu bisa mengenyangkan dan membuat nutrisi itu tercukupi dengan satu roti itu. Dengan ada dan itu urusannya dia lah. Abang kalau nanya biologi sama gue, sorry bang. Biologi gue 4 bang. terus. Nah, ya berarti kan banyak juga kan masalah-masalah itu yang ada di Riau atau itu yang mau dia bawa ke sini dengan ke sini. Ya tentu saja kan dia juga ngomong kan apa sih kendala di sini. Ya maksudku hal-hal yang bisa diimprove, hal-hal yang ada maju di sana mungkin bisa di customize, di roll out di Indonesia ataupun Riau, kemudian digerakkan lah. Nah tapi tadi balik abang nanya, Pekanbaru nih bisa nggak? Bisa. Tapi balik lagi, yang di dalamnya itu passion nggak, mau berubah nggak, sistemnya mau kita berubah atau nggak. Yang tadi aku kutip, ada orang ngapain, aku merasa terganggu dengan ini, nah itu yang terjadi. Jadi kehadiran dia dianggap mengancam, padahal dia tidak menggunakan dana APBD untuk gaji dia, akhirnya dia udah ini bukan sifatnya. Jadi gini, aku coba simpulin dikit tentang itu ya. Ya mungkin Pak Kepala Daerah di Riau atau daerah lain yang mungkin belum ada banyak putra-putra daerah yang di Jakarta ataupun di mana ataupun luar negeri punya kemampuan untuk bisa berkontribusi di sini. Tapi kalau bapak-bapak tidak paham ataupun tidak mengerti dengan maksudnya mereka, ya bisa jadi itu bakal menghambat mereka bisa balik ke sini gitu, tidak terfasilitasi kan gitu. Nah makanya kita berharap nanti siapapun yang terpilih, siapapun yang menjadi kepala daerah, harapan kita mereka yang bisa menyerap itu gitu, sehingga speednya tadi bisa berjalan cepat untuk bisa menyamakan posisi daerah menjadi seperti ke daerah-daerah di Jawa gitu maksudku. Karena kalau aku membaca dari situasi yang tadi, sebenarnya ada 2 kemungkinan nih, Dik. Bisa jadi ya mereka nggak paham maksudnya mau diapain ini gitu. Terus ketakutan karena mereka mungkin tidak terlalu paham, akhirnya nggak tahu mau bergeraknya kayak gimana. Si istri juga udah sangat on fire, nggak ketemu nih. Ataupun mungkin ya bisa jadi kita nebak aja, bisa aja ngerasa wah orang-orang kayak gini bisa ganggu kita nanti nih. Kan bisa aja banyak hal gitu. Makanya kita berharap nanti ya kita berharap lah 60% generasi muda yang bakal duduk di daerah-daerah strategis nanti itu juga nyampe ke Pekanbaru, Dik. Gitu. Kita berharapnya begitu. Abang lah ya, abang kan orang Pekanbaru dan tinggal di sini nih. Makanya tugas abang cuman, ini oke nih kawan punya pemikiran bagus, yuk kita ngobrol di sini, yuk kita ini apa kita bisa buat, yuk gitu. Ya tadi kolaborasi. Ya benar yang disampaikan oleh Pak Anies itu, Jakarta itu adalah kota kolaborasi. Makanya tagline Jakarta kota kolaborasi. Karena Jakarta tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah sendiri. Harus dibangun oleh orang lain. Negara ini nggak bisa berdiri karena cuman Jenderal Sudirman, ada Cut Mutiara, Cudi Tiro, Tengku Umar segala macam, pejuang-pejuang segala macam. Berdirilah negara ini. Riau ini nggak bisa dibangun oleh satu suku. Nggak bisa. Ya makanya tadi kita berharap kan, karena begini sih, abang selalu iri dengan daerah-daerah yang khususnya di Jawa. Kayaknya
mereka mudah aja ya buat menyerap ide-ide anak mudanya untuk direalisasikan di daerahnya mereka. Di kita tuh kok susah ya gitu. Iya. Adapun ide-ide menarik yang kita berikan ke mereka, tetap aja akhirnya ada penyesuaian yang akhirnya nilai utama yang mau kita munculkan di sana tuh hilang. Betul. Tapi syaratnya acaranya ada aja gitu. Iya. Tapi kan nggak seperti itu yang kita harapkan gitu. Betul. Sementara di Jawa, orang-orang yang punya idealisme bagus dan dianggap bisa meningkatkan nilai jual daerah ataupun meningkatkan kapasitas daerah itu dirangkul dan diminta untuk berekspresi sebebas mungkin. Akhirnya apa? Ya kayak misalnya nih, kayak di Jawa tuh kayak musik deh. Musik ya. Ini yang standar lah. Di Jawa Tengah tuh ada jazz gunung. Bener nggak? Karena ingat kan kita kan ada jazz gunung gitu di Banyu. Ini kayak wisata aja ya. Wisata Banyuwangi lah. Banyuwangi itu kota dulu tuh tempat orang anggapnya itu sumber-sumber kalau orang misalnya mau nyantet, Banyuwangi paling jago tuh. Hutan yang paling sangar tuh di Banyuwangi tuh. Nggak disentuh orang. Tapi dalam cuman butuh waktu 10 tahun itu Banyuwangi menjadi kota yang peningkatan pendapatan daerahnya itu ribuan %. Karena kenapa? Karena mereka terbuka sama masukan. Karena mereka menganggap orang-orang yang memberikan masukan itu orang-orang yang menjadi pasangan kolaborasi mereka gitu. Bukan orang-orang yang dianggap cuman bisa, ayo kalian ada ide nggak, kerja yuk, kami yang ngerjain. Nah, nanti dari kerjain kan oke nih kan udah ada juga nih resnya kayak gini kayak aku lari lah. Aku selalu kecewa dengan hal-hal yang menurut aku nggak seperti itu nilai yang harus kita kejar gitu. Seperti syarat ada di anggaran aja, tapi nggak bergerak, nggak berubah dia. Berapa kali kita berusaha membuat event gede di sini, udah pakai duit sendiri, udah pakai ini gitu loh. Tapi ya supportnya yang kita harapkan sebenarnya untuk mengharumkan daerah nggak sebesar yang kayak orang-orang di Jawa. Aku bayangin kita ngelihat Jawa Tengah bagaimana mempromosikan Borobudur Marathon. Kemana-mana tuh gubernurnya pergi acara pakai baju kaos Borobudur Marathon. Borobudur Marathon. Akhirnya yang punya kreasi itu silahkan kalian masuk. Kami nggak mau nyentuh kreativitas kalian. Yang perlu bantuan apa kalian kasih tahu kami. Harusnya kan kayak gitu. Ini kan di sini kayaknya kultur itu belum ada. Makanya gue bilang aku berharap, ya nggak tahu, kita kan perubahan drastis itu ya ketika perubahan kekuasaan pasti itu kan, karena mereka punya hak yang kuat untuk merubah segala titik-titiknya. Ya makanya gue bilang aku dengan senang hati kalau misalnya di 2024 nanti ada orang yang membawa nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang gue pikir bisa membawa Pekanbaru lebih cepat berubah. Ya kita harus sama-sama di 60% pemilik suara itu harus sepakat untuk dukung ke arah sana. Aku pikir gitu. Karena tadi cerita lah, aku miris, aduh ini istri Sadik Jerman di sini udah mau berkontribusi tapi dingin aja tanggapannya. Betul. Nah, oleh karena itu ketika ada tawaran dia juga dingin, Bang. Aku kan perlu restu istri juga kan. Akhirnya aku membantu di bidang yang lain. Nanti bisa cerita. Oh iya. Membantu di bidang lain untuk transportasi. Untuk transportasi. Pekanbaru. Ceritain aja langsung. Gimana tuh? Jadi aku kan ya tipikal anak SMA 8 lah. Nggak bisa diam, Bang. Nggak, SMA lain juga banyak nggak bisa diam. Kau aja nggak bisa diam. Nah, terus. Jadi aku bergabung ke salah satu badan di Persatuan Insinyur Indonesia, namanya Badan Kejuruan Teknik Industri. Dia di bawah Persatuan Insinyur Indonesia. Waktu dikasih beberapa posisi yang mau yang diisi, ada SDM, kemudian satu lagi keberlanjutan masyarakat, sustainability environment. Aku ambil itu, sampaikan sama mantan dirutku yang dia mentorku dan juga mantan dosenku dulu di Rutku di Transjakarta. Sekarang dia di Jababeka, Manjing Karang di Jababeka. Dia vice deputinya B20, mantannya Bu Nike di global. Dia dulu mantan dosen aku juga. Bantuin. Oh siapa? Saya jadi anggota, Pak ya? Kamu jangan jadi anggota, kamu jadi ketua bidang. Wah, Kabit di Insinyur, Persatuan Insinyur Teknik Industri ya? Teknik Industri. Wah serius, Pak? Iya, kamu masih bisa. Kan sama nih ketika aku ditantang untuk kasus tuh, Bang. Ini GPR juga, Bang. Sama Kak Icang. Terus. Bantu. Sementara
anggota-anggota itu doktor, gelarnya panjang lah. Aku aja paling merepet-repet MBA lah, STMBA, yang lain tuh udah panjang-panjang lah gelarnya. Rektor di mana kan. Nah, cuman salah satu yang menarik adalah tadi kita ngomong transportasi. Kita ngomong transportasi tujuannya adalah mengurangi polusi. Setuju nggak Bang? Setuju lah. Mengurangi. Berarti penggunaan kendaraan umum yang berbahan bakar udah berkurang, akhirnya pasti lingkungan jadi bagus. Kan orang didorong ke public transportasi supaya BBM berkurang. Belanja BBM satu daerah berkurang, sehingga orang beralih ke public transportasi. Manfaatnya lain adalah kemacetan berkurang. Setuju Bang ya? Setuju. Nah, sekarang bagaimana si public transportasi ini bisa tetap mengaspal melayani warga, sementara ada batasan usia kendaraan, ya kan? Oke, ya sudah, beli baru aja. Berarti kan sama aja menambah jumlah residu juga, residu ada kan. Nah, kenapa enggak? Kan lagi marak-marak climate change. Climate change isu dunia ya. Tapi nggak jadi isu daerah itu. Nah, balik lagi sih. Oke, terus lanjut. Balik lagi. Terus. Gue bisa cerita tuh. Kenaikan suhu Pekanbaru Riau dari tahun 91 sampai sekarang kan naiknya drastis kan. Berapa? Kalau nggak salah dulu itu 31 derajat. 31 derajat, sekarang tuh bisa 37 36 derajat. 26 derajat. Sempat pernah tahun 90. Oh ya? Tahun 90-an itu kan kita siang-siang masih aman-aman aja dulu. Iya. Oke. Sekarang udah di 37. Sekarang bisa 35, 36, 37 kan. Memang dipicu juga oleh global. Nah, salah satunya adalah penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil. Nah, di waktu itu pulang lebaran, aku ketemu sama Kanda kita, Kadisub. Bang, aku udah kenal ini, gimana kalau kita convert nih ke listrik. Oh, oke. Terus mau beli kendaraan listrik dong berarti? Nggak usah beli. Caranya? Convert. Jadi engine-nya itu dirubah menjadi engine listrik. Dan itu nggak terlalu mahal? Itu lebih murah daripada beli baru. Oke, siap. Iya kan? Iya. Dan lebih irit juga ya berarti ya? Kalau secara jadi kayak hybrid gitu dong berarti? Dia totally bukan ICE, international combustion engine lagi, tapi electric vehicle. Oh, emang elektrik ya? Electric vehicle. Ngomong, kebetulan kita ada link di PII, BKTI PII. Ngobrol, kemudian cek tempat diskusi, ada partner kita namanya Spora EV. Ini memang salah satu motor di Indonesia untuk mengkonversi kendaraan jadi kendaraan listrik. Dan akhirnya kemarin tanggal 4 Oktober kita MOU di salah satu kita ada seminar namanya kita anggap kita jadikan itu adalah side eventnya B20 karena yang ada aku lihat itu ya di media ya. Iya, seminggu berikutnya adalah B20 di Bali. Kita tandatangan MOU antara BKTI PII, kemudian tadi Spora EV dan di Pekanbaru. Salah satunya adalah pilot project converting kendaraan transportasi umum. Itu ada kota mana aja selain Pekanbaru yang jadiin pilot project? Baru Pekanbaru. Wih, ngeri. Ini yang harus kita terima kasih nih. Bang Uun harus terima kasih nih Bang Uun sama Sadik yang jadiin Pekanbaru pilot project buat Pekanbaru. Keren. Terus ya, harapannya seperti apa nih? Harapannya adalah satu gini. Ya gayku di Chevron loh. Siap. Caltex lah dulu namanya kan. Ya, Caltex. Dan Riau ini kan sangat terkenal. Nggak tahu kalau sekarang posisi Riau ini bagaimana di kancah provinsi-provinsi lainnya. Kan salah satu pendapatan terbesar kan Riau karena dari apa? Dari minyak. Dan global itu sudah menerapkan net zero emission. Net zero emission di mana penggunaan oil and gas itu pasti berkurang karena memang bahan yang diperlukan dan penggunaan akan berkurang. Pertamina pun sudah membuat beberapa strategi inisiatif untuk net zero emission. Dan Riau itu salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia. Siap. Dan Riau itu harus siap untuk berubah untuk membantu dunia mendukung net zero emission. Caranya dari mana? Dari bus listrik. Salah satu caranya bisa dilakukan.
Oke. Nah, harapannya konsumsi bahan bakarnya juga untuk public transport tadi berkurang, kemudian sudah banyak electric vehicle dan kita tidak perlu membeli baru. Tapi memang ini panjang, masih panjang kali lebar nih bang. Iya, iya. Masih panjang kali Tapi lebar. paling tidak kan udah ada colok-colok awalnya. Ya kalau di kepala aku sebagai orang yang selalu mencoba kritis terhadap semuanya, aku belum kebayang sih sama aku. Maksudnya kebayang gini. Karena kan tuh unitnya kan bakal diganti, memang biayanya nggak sebesar itu. Aku udah kebayang nih dananya dari mana. Betul. Kan gitu Nah, kan. itu. Terus dananya dari mana? Nanti mulai lagi nyangkut-nyangkut aspal aja, jalan lubang-lubang aja nggak selesai, masa udah udah kemana-mana cerita. Tapi paling tidak suntikan awalnya Pekanbaru lewat Sadik dijadiin pilot project, kupikir itu harus didengungkan sih kalau kupikir. Karena aku jujur aku taunya dari Sadik gitu. Aku nggak serius apa yang terdengar di media Memang kok gitu loh. Memang belum. Tapi udah tanda tangan. Saat itu kebetulan kanda kita kan orang mertuanya meninggal, jadi dia belum bukan tanda tangan. Tapi kami ketumku udah tanda tangan. Kemudian Sporevi udah tanda tangan, dari Disub itu sudah paraf. Saat ini sih posisi saat ini sedang distribut di PJ Wali Kota untuk stempel tanda tangan. Dan memang kita usahakan itu tidak mengganggu APBD ya? BD. Kita coba cari cara lain karena memang saat itu salah satunya adalah negara-negara maju itu kan concern karena mereka sudah berdosa. Iya. Ini aku jujur ya Dik ya, aku sebagai orang Pekanbaru, orang Riau, orang daerah cukup bangga dalam artian gini, kapan ya Pekanbaru atau Riau tuh ikut mendukung isu-isu dunia sih gitu kan. Ini kan isu dunia nih. Betul. Nah, dan ternyata hari ini kita lewat Sadik mau dijadiin pilot project, walaupun mungkin secara resmi belum, tapi cerita tuh dan semua dari kedua belah pihak udah setuju kan. Itu cakep sih kalau aku pikir. Karena kenapa? Nah, biar kita juga bisa setara dengan daerah-daerah yang lain. Iya. Kita udah mainnya isu dunia juga, kita udah ini juga gitu. Karena kita capek Pekanbaru ini dari dulu cerita nggak enak aja dapat di luarnya. Asap. Sekarang baru-baru ini banjir kan? Air tergenang. Nah. Ya itu kalau siapa itu aku ngomongin banjir kemarin, ngomong sama orang Bapeda Kota Pekanbaru ya, senior kita juga, bukan banjir dong katanya. Air tergenang. Oke lah, kami kan orang awam taunya banjir aja. Pokoknya lama genangnya udah banjir aja Bang. Oke. Ya itu maksudnya keren itu aku pikir. Ya mudah-mudahan terrealisasi lah. Ya, karena itu adalah 3 isu dunia saat ini. Environment, food, energy. Iya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menjaga bumi ini. Iya. Sedikit-sedikit. Jadi ya, tapi nggak seksi kalau orang-orang kadang-kadang itulah kita berdemokrasi mungkin dalam pemahamanku belum di level dewasa ya, maksudnya belum kayak negara-negara maju. Akhirnya isu-isu seperti itu nggak masuk, tetap aja isunya isu standar kan, isu perut, isu ini, isu segala macam. Tapi itu keren loh, Pekanbaru udah sampai ke level itu. Insya Allah kita doain Bang, karena balik lagi ini memang butuh dukungan semua pihak. Balik lagi, satu entity, satu organisasi tidak bisa jalan sendiri, harus didukung sama yang lainnya. Dan kalau aku nukil, aku sih taunya ketika Pak Ridwan Kamil. Jadi waktu aku datang ke satu pertemuan, karena aku juga ada aktivitas lingkungan juga di tempatku, nanti bisa cerita Bang masalah banjir, maupun masalah genangan. Kayaknya nggak sempat kita ngomong itu tuh. Waktu udah dikasih tahu tadi, tinggal sekian. Iya, nggak apa-apa. Nanti ngobrolnya sampai ngopi aja. Iya. Harus pakai pendekatan pentahelix, itu yang lazim tuh. A-nya akademisi, B-nya bisnis, C-nya community, government, sama media. Semuanya harus satu kesatuan. Semuanya harus satu kesatuan. Kalau ibaratnya aku sih mengadukan gini, masalah tuh nggak bisa cuma satu nih. Harus 5 nih, bisa kita selesaikan masalah ini. Nah, jadi government pun harus punya kebijakan policy bagaimana dia mendukung untuk menuju net zero emission apapun itu, baik itu di kendaraan dinas, kemudian penggunaan energi lampu, kemudian pembangunan building yang green building, kemudian bagaimana akademisi membantu. Kan di sini banyak kampus ternama, sipil, Universitas Trisakti, Unri, Kancang Kuning, banyak kan Bang. Kemudian juga media membantu menyuarakan, jangan hanya menyuarakan di ujung seremonial, tapi juga intinya ketika semuanya ini bergerak berbarengan,
lebih cepat ya. Lebih cepat. Karena kalau salah satu nggak ada pasti jomplang deh ya. Jomplang. Ya, Kekuatan cuma 20%. Oke, Dik, ini kita anu aja. Tolong tangannya jangan kita dimarahin nanti sama dia. Siap. Itu di kode-kode sama dia. Iya. Jangan terlalu menghentak meja gitu. Siap. Jadi gini, ternyata kan Sadik punya ide-ide bagus lah kalau menurutku tentang daerah, tentang Pekanbaru, tentang Riau. Ya karena kebenaran juga concern di transportasi dan lingkungan kan ya. Gini, aku ada 2 pertanyaan lagi, mungkin dijawab singkat aja. Kira-kira menurut Sadik, mungkin di luar Sadik banyak tadi kan ada kawan-kawan yang di luar sana punya kemampuan luar biasa yang pengen berkontribusi. Apa yang ada di kepala kawan-kawan? Apa sih caranya biar mereka bisa balik sama-sama? Yuk kita bangun. Tapi ada hal-hal yang menghadang. Apa yang harus dihilangkan? Apa yang harus ada? Biar kawan-kawannya bisa balik ke Pekanbaru. Maksudnya balik dalam artian nggak harus balik juga sih. Di sana memberikan kontribusi lah agar kita tuh bisa cepat setara dengan atau mungkin melebihi daerah-daerah lain pencapaian. Iya. Paham kan pertanyaan aku ya? Iya, balik dari Pekanbarunya atau dari Riau-nya terbuka. Oke. Terbuka untuk perubahan itu, menerima semua masukan, diskusi. Kalaupun kita berdebat tapi untuk sesuatu hal yang baik gitu. Yeah. Kemudian dari luarnya juga memang willing untuk bantu daerah ini. Kan baliknya kan tidak, ibaratnya kalau orang jatuh cinta kan tidak mesti memiliki untuk mencintai. Iya kan? Iya. Jadi ya enggak, makanya tadi aku bilang yang orang-orang hebat ada justru kan junior-junior kita di luar negeri malah banyak. Kan bekerja. Enggak, maksud aku biar mereka bisa memberikan kontribusi terus mereka ngerasa ya dengan mudah aja kayaknya Pekanbaru kayak gini, terus dia kerjakan, terus dia ngomong semuanya lancar gitu kan, pengennya kita kan berharapnya kayak gitu kan. Apa kira-kira tadi ya, berarti mesti pemangku kepentingannya cukup terbuka untuk menerima itu ya. Terbuka. Ayo kapan kita ngopi-ngopi bareng, kita bikin diskusi apa sih masalah Riau, apa sih masalah Pekanbaru, apa yang bisa dikontribusikan baik itu dari tempat bidang kerja Anda atau pengalaman Anda sebelumnya. Nah, itu yang perlu dan kemudian kita mikirnya nih Pekanbaru Riau, dan kita mikirnya global karena rumah kita, tanah kita. Ini aku mengutip kata bahas suku quotes dari orang Indian nih. Orang India, suku Indian ya. Bumi ini bukan warisan dari leluhur kita, tapi kita pinjam dari generasi penerus. Kalau orang minjam luar biasa ya. Iya kan? Iya. Kalau minjam kan harus kalau minjam harus bener lah. Ini harus bagus lah. Iya, kecuali enggak punya otak deh kan. Iya. Pinjam mobil kawan, bensinnya habis kan. Iya. Ya mudah-mudahan terus kalau buat generasi muda nih, generasi yang lagi SMA, lagi kuliah, bagusnya seperti apa mereka? Ya bagusnya mereka juga mesti ada tokoh-tokoh pemuda penggerak-penggerak di Riau Pekanbaru seperti Bang Rido yang bantu menginikan mereka lah. Oke, siap. Yang membantu membimbing mereka bahwasanya begini kan oke lah di sekolah dia dapat bimbingan dari guru, tapi juga ada gerakan-gerakan bersama, gerakan bersama yang kita menuju hal-hal itu. Lari itu merupakan satu momen juga sebenarnya, kan banyak yang bisa dilakukan di situ. Ekonomi kreatifnya banyak. Kemudian kita masukin lagi bagaimana kita dengan kegiatan ini mendukung zero waste gitu kan. Ya, paling tidak kita udah menjadi warga global harusnya ya. Iya. Kita harus berpikir jadi warga negara dunia, bukan warga negara Indonesia aja. Satu lagi, walau alam kalaupun terjadi begitu nyambung Malaka ke Dumai, jembatan itu nyambung, kita udah siap atau belum? Iya sih, bener. Kalau enggak kita jadi konsumen aja ya. Iya. Kita malah ngeluarin duit bukan datangin duit. Betul, nih nyambung nih jembatan nih. Dan caranya kan dari Dumai, mudah-mudahan aku nggak tahu nih itu jadi apa. Malah ke atas. Siap. Terus kan kita tuh di Sijori, segitiga Johor Riau, segitiga Johor Riau Singapura. Singapura Johor Riau. Singapura Johor Riau kan. Nah, itu. Kita gimana posisi kita? Ya intinya banyak hal yang harus dibenerin ya. Aku cuman nyimpulin begini, banyak kawan-kawan atau orang-orang Riau, orang-orang daerah di luar negeri yang pengen berkontribusi, cuman selalu ada permasalahan, terganggu atau mungkin
tidak ketemu bagaimana caranya bisa bekerja sama. Bisa jadi karena orang-orang daerahnya nggak siap, atau mungkin memang ada perbedaan. Itu yang harus kita benahin. Karena bagaimanapun juga Riau, Pekanbaru atau daerah harus bisa setara sama seperti daerah-daerah di Jawa. Iya. Ya, mungkin itu aja karena tadi sudah 60 menit, kita sepakatnya 60 menit. Oh, sudah 60 menit. Iya, ada ya. Jadi ada hal yang belum aku terceritakan tadi, tapi paling tidak benang merahnya udah. Ada hal yang ada hal yang benar-benar perlu dibenahi di sini, mungkin buat pimpinan daerah kita. Coba dibuka komunikasi yang cukup luas buat kawan-kawan atau orang-orang Riau di luar negeri yang mungkin punya pemikiran bagus, yang justru mungkin dipakai sama daerah lain tapi nggak dipakai sama daerah kita, kan kita bisa, mereka dengan sangat senang ya. Iya. Buka komunikasi itu, ya mudah-mudahan kita bisa sampai ke, ya bisa setara lah, karena bagaimanapun utang kita ya, kita udah gede dan besar di sini, ya harus kembali membesarkan daerah kita. Iya. Oke, terima kasih Sadik. Mungkin buat pengingat kita ya, atau siapapun yang jadi pemimpin kita sekarang ataupun ke depan, bukalah ruang sebesar-besarnya diskusi buat anak daerah, anak-anak kita atau orang-orang terbaik daerah yang di luar negeri atau ini, biar bisa kita saling merumuskan apa yang terbaik buat daerah sehingga nanti Riau bisa setara dan sama sama daerah-daerah di Jawa. Mungkin itu aja, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.